Bab NK 321. Tidur diam-diam. Sudut mulut Sophong berkedut, ia merasakan tangan kecil gelisah di dadanya lalu pelan memindahkannya. Posisi tidur gadis itu tidak berbeda banyak. Kakak, hari ini sepertinya tidak lebih besar. Liu Yemong berbisik, menggesekkan kepala ke dada Sophong hingga tenang. Sophong diam, jika Liu Yetu mendengar, kepala Liu Yemong akan mendapat benjolan lagi. Tampaknya hanya sedikit lebih berat dari Van Han, lainnya sama. Ia berpikir, dadanya hampir rata, tanpa tekanan. Pikirannya melompat, mungkinkah kedua gadis rata karena ini? Ngo? Liu Ye mau makin dekat, kakinya naik, menganggapnya bantal hangat. Karena badai salju, drone juga masuk gua, bersembunyi, merekam dan mengirim ke ruang kontrol. Ini pertunjukan terbatas? Mengapa aku merasa Liu Yemong tidur diam-diam saat ini? Ya, aku juga merasa begitu. Jangan berpikir buruk, Liu Yemong tidak begitu. Sejujurnya, aku juga ingin meremas dada Sophong, pasti enak. Pikiran kalian lebih buruk dari air kotor. Sama seperti Van Han. Sophong tersenyum tak berdaya, pemandangan begitu akrab. Ia meregangkan leher, mencari nyaman, lalu menaruh tangan di pinggangnya agar tidak jatuh. Ia menguap, melirik api, tidak ada aneh, menutup mata, bergumam, saatnya tidur. Kresek. Kayu berderak, malam hujan di Pulau Xuanwei begitu tenang. Huhu. Angin dingin meniup salju berlipat ganda dibanding kemarin. Kak! Liu Yemong gemetar, perlahan membuka mata. Tiba-tiba ia merasa aneh, kaku menoleh. Apa yang kulakukan? Cepat ia turun dari Sophong, wajah memerah, melihat bulu basah di dadanya. Apakah ngiler saat tidur? Apakah Sophong melakukan sesuatu semalam? Ia mengernyit, pikiran liar. Ia memeriksa diri, membuka baju, tak ada bekas, tubuh baik, ia menghela napas. Menakuti diri sendiri? Liu Yemong, apa yang kau pikirkan? Sophong bukan begitu. Ia bergumam, pipi merah, menggigit bibir. Di bawah, Sophong menggertakkan gigi menahan tawa. Ia sudah bangun lebih awal, mengintip, tahu semua gerakannya, tapi berpura tidur. Ia melihatnya, pastikan ia tidur, menghela napas. Apakah aku yang menyelonong? Ia bertanya, jari di dagu, merasa mungkin. Sikap santainya membuatnya tak peduli. Tubuh baik, jelas tak ada apa-apa, jadi tak penting. Ia mengambil panci, keluar ambil salju. Baru saat itu Sophong tersenyum tipis, wajah tegang rileks, kalau tidak ia akan tertawa, karena gayanya imut. Setelah itu, ia kembali. Ia menutup mata lagi, pura tidur, bangun sekarang mencurigakan. Salju masih belum berhenti. Ia bergumam, di luar badai terus, tak bisa pergi. Ia memutuskan masak sarapan, lalu lihat keputusan Sophong. Ia nyalakan api besar, taruh panci, mencairkan salju. Ia menguap, membuka mata, pura baru bangun, menyapa, pagi, tidur nyenyak. Bibirnya berkedut, menahan tawa. Bagaimana tidurmu? Ada aneh? Ia tanya malu, tegang. Cukup baik, hanya terasa ada yang menekan, sulit bernapas. Ia mengernyit, pura bingung, tangan di dada. Mungkin belum terbiasa tidur. Ia tertawa kikuk, menunduk, menambah kayu. Ia lempar semua kayu, api membesar. Ia panik, mencabut kayu, keluar, menabur salju memadamkan. Ia tersenyum pahit, memutuskan tak menggodanya lagi, atau gua terbakar. Sophong, salju di luar belum berhenti. Katanya pasrah. Aku akan lihat. Ia berbisik, keluar, menatap langit. Hari ini tanpa kabut, meski kelabu, cahaya terlihat. Sebelum tengah hari pasti berhenti. Ia bergumam. Ia melihat sekitar, tak ada aneh, lalu kembali ke gua. Bab 322, Kebutaan Salju. Di dalam perkemahan, Van Han dan Liu Yetu bangun pagi, membuka pintu kayu dan melihat keluar. Badai salju belum berhenti,
Cuaca di Pulau Huyen Nguyet benar-benar buruk. Van Han manyun tak berdaya. Siapa tahu kapan akan berhenti. Mata indah Liu Yetu penuh cemas, jika badai terus, bagaimana adiknya dan Sop Hong bisa kembali? Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Van Han menutup pintu perlahan, ia ingin mencari Sop Hong, tapi dengan cuaca begini mungkin tak bisa kembali. Mereka pasti masih berlindung. Liu Yetu berbisik, menambahkan air ke panci di perapian, keduanya belum cuci muka. Mata Van Han gelap karena lelah, ia berdoa pelan, semoga mereka selamat. Mereka berjaga semalaman di dekat api, saat fajar akhirnya berbaring, gelisah sampai tertidur, lalu pagi pun tiba. Jangan khawatir, saat badai reda, mereka pasti kembali. Liu Yetu menghibur lembut. Kalau begitu aku siapkan sarapan. Van Han memaksa tersenyum, berdiri untuk memasak. Di gua, Liu Yemong mengaduk salju cair dalam panci dengan sendok bambu, memasukkan daging untuk direbus. Sop Hong menepuk salju dari pakaiannya dan duduk di dekat api. Menjelang siang pasti berhenti, lalu kita pulang. Ucapnya tenang. Berburu tidak selalu berhasil. Ia menghela napas, suaranya berat, aku cemas pada Van Han, kita harus kembali. Ya, lain kali kita keluar lagi. Liu Yemong mengangguk. Tak lama, makanan panas siap, mereka duduk di dekat api makan. Mengunyah daging, ia bergumam, tetap saja, Van Han masak lebih enak. Kau juga tidak buruk. Ia tersenyum, keterampilannya sudah jauh lebih baik, setidaknya tak lagi menaruh garam 2 kali. Baik. Jawabnya lembut. Setelah makan, mereka duduk menghangat di dekat api, menunggu badai reda. Untuk mengisi waktu, Liu Yemong menggambar di tanah, masih berjam-jam sebelum siang. Sop Hong mengernyit penasaran, apa yang kau gambar? Itu Goudan. Ia tertawa. Goudan? Bibirnya berkedut, ia menatap gambar mirip babi itu diam. Waktu berlalu, 3 jam kemudian badai berhenti. Gembira, ia mengintip, Sop Hong, salju berhenti. Bereskan, mari pulang. Ia tersenyum tipis. Ya. Ia segera mengumpulkan barang ke keranjang. Setelah selesai, mereka keluar dari gua. Ia menarik napas dalam, menghela, udara luar lebih baik. Ayo. Ia memikul keranjang dan memimpin. Tunggu aku. Ia berteriak, menarik kaki dari salju. Ia cepat mengikuti, bergumam, aku ringan tapi tetap tenggelam, aneh. Ia menahan tawa, tak bicara soal berat. Langkah demi langkah mereka menapak salju menuju perkemahan. Hampir 1 jam kemudian. Jangan kucek matamu. Ia memperingatkan, cepat menahan tangannya. Mengangkat dagunya, ia berkata, angkat kepala, buka perlahan. Perih. Ia memerah, membuka perlahan, matanya sudah bengkak. Masih ringan, baru awal. Ia lega. Mataku kenapa? Ia bertanya, menahan diri tak mengucek. Kebutaan salju. Apa itu? Tercengang. Itu karena sinar ultraviolet memantul dari salju, merusak mata. Ia menjelaskan. Tapi aku tak bisa jalan dengan mata tertutup. Ia mengeluh, sekeliling penuh salju di bawah matahari. Aku gendong kau, saat sampai hutan kau jalan lagi. Ia memutuskan. Itu? Ia tersipu, mengintip malu. Tunggu. Ia menyipitkan mata, mengurangi cahaya, lalu menumpuk keranjang di punggungnya. Akhirnya ia naik ke punggungnya, melingkarkan tangan di lehernya. Ayo. Ia memegang kakinya dan menggendongnya. Dengan kepala bersandar di bahunya, ia bertanya, kau tak takut buta salju? Aku belum merasa apa-apa. Ia berkata tenang, matanya yang diperkuat obat kebal terhadapnya. Berat keduanya membuat setiap langkah terbenam, tapi dengan kekuatannya ia terus maju. Bab 323, Alam datang ke pintu. Sop Hong melangkah di atas salju tebal, meninggalkan jejak kaki berliku. Liu Yemong menyipitkan mata, menatap tengkuknya, bertanya dengan malu, berat tidak? Dia tidak berani melihat ke tempat lain,
Salju terlalu putih dan cahaya yang dipantulkan menyakitkan matanya. Sop Hong menyeringai, menggoda, tidak berat, jauh lebih ringan dari kambing gunung. Liu Yemong menekan bibir, menahan dorongan untuk menggigit bahunya. Berbisik, Sop Hong, kalau begini kamu tidak akan punya pacar. Hahaha. Sop Hong tertawa bebas, teringat ada yang pernah bilang dia hanya cocok memasak seumur hidup. Berapa lama lagi kita harus berjalan? Liu Yemong bertanya pelan. Sop Hong segera berhenti tertawa dan berbisik, mungkin 2 jam lagi, kita bisa kembali ke perkemahan sebelum gelap. Turunkan aku jalan sendiri, akan lebih cepat. Liu Yemong berjuang. Tidak perlu, berbaring saja diam-diam. Sop Hong memeluknya erat, refleks menepuk pinggulnya. Kamu, wajah cantik Liu Yemong langsung memerah, telinganya ikut memerah seperti buah persik matang, dia berbaring diam. Mata Sop Hong berkedut, akhirnya sadar dia benar-benar seorang gadis muda. Liu Yemong meliriknya, manyun, tidak apa-apa. Kalau begitu bagus. Sop Hong tersenyum canggung dan terus berjalan. Setengah jam kemudian dia berhenti, di depan ada gundukan salju aneh. Bentuknya mirip hewan. Sop Hong, itu apa? Liu Yemong bertanya curiga, membuka matanya sedikit. Turun dulu, biar aku lihat itu apa. Sop Hong berbisik. Baik. Liu Yemong melepaskan pergelangan tangannya, melompat turun, menginjak salju lembut. Sop Hong membawa pisau kayu bakar, mendekati gundukan salju aneh dengan hati-hati, tidak merasa bahaya. Dia menggali salju, memperlihatkan benda tersembunyi di bawahnya. Matanya bersinar, dia tersenyum, seperti mencari sia-sia, lalu menemukannya tanpa usaha. Apa? Liu Yemong mendekat, menyipit, lalu terkejut. Itu rusa? Sop Hong menggali lebih dalam, terlihat kaki dengan bulu khas, memang rusa. Sudah mati. Liu Yemong menyentuh, tubuh rusa sudah beku kaku. Ada 1 kaki lagi, gali semuanya. Sop Hong terus bekerja dengan pisau. Sop Hong, ada juga serigala merah. Liu Yemong berseru kaget saat hewan lain muncul. Menarik. Sop Hong mengernyit berpikir. Serigala merah menggigit kaki depan rusa, membeku dalam posisi itu hingga keduanya mati. Apa yang terjadi? Mengapa mereka mati di sini? Liu Yemong bertanya bingung. Serigala merah terluka, mungkin ditendang saat menyerang rusa, lalu badai salju datang, keduanya tidak bisa kabur. Sop Hong menganalisis. Dia melihat kaki belakang serigala bengkok tidak normal, jelas patah, mungkin akibat tendangan putus asa rusa. Itu penjelasan paling masuk akal, menunjukkan kenapa serigala merah meski menangkap mangsa tetap kehilangan nyawanya. Para penonton ramai berkomentar. Astaga, ini pun bisa terjadi? Keberuntungan luar biasa, berjalan lalu menemukan daging. Keberuntungan gadis itu muncul lagi, harus beli tiket lotre. Cara terbaik jadi kaya mendadak adalah menikahi Liu Yemong. Mungkin dia akan menang jutaan. Sop Hong menepuk tubuh serigala, tersenyum, sekarang kita punya bahan untuk pakaian. Hai, cukup kulitnya bisa jadi pakaian kita. Liu Yemong bercanda, suasana hati kembali cerah. Ya, cukup. Sop Hong mengangguk. Biar aku bantu bawa, kamu tidak perlu gendong aku. Liu Yemong berkata, meski matanya tak jelas melihat, setidaknya tidak menabrak dahan. Tidak perlu, aku akan buat kereta luncur dan menarik mereka pulang. Sop Hong tersenyum, membawa pisau masuk hutan. Ah, kamu juga bisa buat kereta luncur? Liu Yemong terkejut. Sangat sederhana, tidak perlu halus, asal bisa menarik sudah cukup. Dia menjawab. Dia memilih 2 pohon setebal lengannya, menebangnya dan memotong menjadi potongan sepanjang 1 meter. Di tanah bersalju, semakin luas permukaan semakin mudah bergerak. Liu Yemong menyipitkan mata, tidak bisa melihat jelas, hanya bisa duduk menunggu. Salju masih membuat matanya perih, dia butuh istirahat. Nanti aku cari ramuan. Untukmu, oleskan dan cepat sembuh. Sop Hong berkata lembut. Baik. Liu Yemong mengangguk patuh. Setengah jam kemudian Sop Hong selesai membuat kereta luncur, mengikat 2 tali di depannya untuk menarik.
Dia menyeretnya ke rusa dan serigala merah, membuka rahang kaku serigala untuk melepaskan kaki rusa. Dia meletakkan serigala di kereta luncur, lalu mengangkat juga rusa, mengikat mereka dengan tali untuk mengamankan. Seharusnya sudah cukup. Sop Hong bergumam, menarik tali untuk memastikan mereka tidak jatuh. Bab 324, tidak rela melepaskan. Tidak perlu, aku akan kembali bersamamu. Liu Yemng cepat melambaikan tangan. Matamu tidak baik, lebih baik duduk. Espong menasihati lembut. Tidak perlu, aku hanya pegang bajumu, kalau hati-hati tidak apa-apa. Liu Yemng menggeleng kuat. Kalau begitu kau juga harus hati-hati. Espong mengernyit. Ya, mari cepat, kalau gelap dan belum kembali akan repot. Liu Yemng mendesak sambil tersenyum. Baiklah. Espong tersenyum tipis, menghitung waktu, dengan kecepatan ini pasti sempat kembali. Ia meraih tali luncur, melangkah maju, menariknya di belakang. Liu Yemng memegang bajunya dengan satu tangan, mencoba membantu dengan yang lain, tapi segera sadar ia tak bisa mengikuti. Ia ingin memintanya lebih pelan, tapi takut tak sempat, jadi membiarkan diri terseret. Di ruang pengawas, kelompok Hamin masih memperhatikan mereka. Sudah kubilang, berjalan lebih jauh pasti ada mangsa. Ngotin Nguit berkedip dengan senyum puas. Benar-benar keberuntungan luar biasa. Hamin tertawa pahit, bahkan curiga acara sengaja menaruh rusa dan serigala. Untung kemarin ia tidak ikut Ngotin Nguit, kalau tidak hari ini pasti dipermalukan. Apa yang akan mereka temukan selanjutnya? Ngotin Nguit tersenyum menopang dagu. VNG Lam tetap diam. Karena Espong dan Liu Yemng selamat, mari lihat peserta lain. Hamin berkata pelan. Mereka masih menuju camp, matahari mulai terbenam, cahaya melembut. Espong, bolehkah aku membuka mata? Van Han bertanya lembut. Coba saja, kalau perih tutup lagi. Espong menjawab. Ia perlahan membuka, sepertinya jauh lebih baik, tapi masih samar. Ya? Liu Yemng memerah wajah, canggung karena tatapan Espong. Espong tersenyum, ayo, camp sudah dekat. Ia menarik luncur dengan kuat dan maju. Di camp. Kakak Tu, tunggulah di sini, Bibi belum kembali. Van Han sudah siap keluar. Tidak apa-apa, aku ikut denganmu. Liu Yetu cepat mengenakan pakaian hangat. Sejak badai reda, adiknya bersikeras pergi, ia pun ikut. Benarkah tidak apa-apa? Van Han khawatir. Tidak apa, ayo. Liu Yetu berkata lembut. Tunggu, pakai syal ini. Van Han mengambilnya dan melilitkan di lehernya. Karena hanya memakai kulit binatang, lebih aman begitu. Mereka membuka pintu pagar dan masuk hutan. Kau tahu kemana mereka pergi? Liu Yetu bertanya. Katanya barat daya, mari ke sana. Van Han menjawab. Mereka bergandengan masuk hutan barat daya. Setelah lebih 20 menit. Lihat, ini tanda Espong, kita benar. Van Han berseru melihat tanda. Toa toa toa. Espong dekat, tempat ini terasa akrab. Suara Liu Yemng terdengar. Itu suara KMNG. Mata Van Han berbinar, keduanya lega. Ia berseru, Espong, KMNG, kami datang. Ah! Liu Yemng terkejut, seperti suara Van Han. Ya, aku juga melihat mereka. Espong tersenyum melihat dua sosok itu. Kakak, kami di sini. Liu Yemng melambaikan tangan, wajah berbunga senyum. Beberapa menit kemudian, keempatnya bertemu. Espong, kau membuatku sangat takut. Van Han berlinang air mata, langsung memeluknya. Tidak apa, aku sudah kembali. Espong tersenyum hangat, membuka tangan. Ia menepuk punggungnya, bertanya lembut, begitu dingin, kenapa tidak menunggu di dalam? Tidak apa. Ia menghapus air matanya. Liu Yetu lega melihat adiknya, bertanya pelan, kau baik-baik saja? Selain mataku masih sakit, semuanya baik. Liu Yemng berkata. Matamu sakit? Apa yang terjadi? Liu Yetu cemas.
Espong bilang itu buta salju, dengan obat akan sembuh. Liu Yemng menjelaskan. Ia bahkan bangga bisa menjelaskan pada kakaknya, sekali ini ia bisa mengajar. Liu Yetu melotot. Buta salju dan kau masih senyum? Tidak, tidak, jangan sampai buta salju, aku sudah melihatmu samar. Liu Yemng menjawab malu. Bab 325, menunggu untuk diberi makan. Fan Han tenang, melihat rusa dan serigala merah di kereta luncur lalu bertanya, kalian bertemu serigala merah? Tidak, hanya menemukannya. Sopong tersenyum, terdengar lucu. Menemukan? Fan Han dan Liu Yetu terkejut. Ya, menemukan. Liu Yemong menjelaskan singkat. Gadis-gadis tersenyum pahit, keberuntungan terasa terlalu baik. Baik, mari cepat kembali, sudah gelap. Sopong berkata, menengadah, matahari tenggelam, langit gelap. Baik. 3 gadis menjawab, menarik kereta kembali. Dengan kekuatan bersama, setelah setengah jam malam, mereka kembali selamat. Masuk dan istirahat. Sophong menarik kereta. Sophong, istirahatlah, aku urus rusa dan serigala. Fan Han menyingsingkan lengan, tapi segera turunkan karena dingin. Jangan, suhu malam turun, lebih baik besok, hindari masuk angin. Sophong menasihati, salju akan mengawetkan. Dia menaruh di halaman, menimbun salju, jadi lemari es alami. Baik. Fan Han mengangguk, mereka masuk, menutup pintu. Aku akan masak sup jahe. Fan Han sibuk di perapian, isi panci, potong jahe. Aku bantu masak malam. Liu Yemong berdiri. Tidak perlu, Kamong istirahatlah. Fan Han melambaikan tangan. Sophong mencari ramuan, dipetik sebelumnya. Dia cuci, masukkan tabung bambu, aduk. Sophong siapkan obat, bawa catatan. Terblokir lagi, menjengkelkan, licik. Kami ingin lebih banyak kamera, semua sudut. Ya, tapi bukan untuk melihat tidur, percaya. Kalian bercanda, bayar utang dulu. Tambahkan min. Sophong bergumam, menutupi kamera, robek min ke dalam. Segera ramuan jadi pasta, dia taruh di kain, lipat jadi penutup mata. Sophong, langsung di mata. Liu Yemong ragu. Tentu, jangan bergerak. Sophong tersenyum, bantu duduk. Baiklah. Dia manyun, tutup mata. Dia ikat kain di matanya. Dingin. Dia berbisik. Diam, besok membaik. Dia ingatkan. Mengerti. Dia mengangguk, meraba meja, bersandar. Dia cuci tangan. 10 menit kemudian, Fan Han menyajikan sup jahe. Ini. Sophong berikan ke Liu Yemong. Terima kasih. Dia minum, tubuh hangat. Setengah jam kemudian, Liu Yetu taruh kendi, gadis lain sajikan daging babi hutan tumis. Duduk, mari makan. Fan Han tersenyum, lebih senang, gunakan minyak babi hutan. Liu Yetu sajikan sup. Sumpit. Liu Yemong meraba, lapar karena bau. Ini. Liu Yetu memberinya. Daging? Dia tanya, menusuk udara. Harum sekali. Dia tersenyum, meski buta, tetap semangat. Setelah menelan, dia menghadap Sophong, buka mulut, kakak, sepotong lagi. Ini. Liu Yetu tertawa, putar kepalanya. Haha, aku tak bisa lihat. Dia bercanda, buka mulut menunggu. Sophong. Fan Han memanggil lembut, mata penuh harap. Kamu juga makan daging. Sophong tersenyum, menyuapinya. Haha. Gadis itu mengunyah bahagia. Bisa seimbang? Liu Yetu mengernyit, serahkan mangkuk. Percayalah. Dia berkata, makan hati-hati. Melihat itu, Liu Yetu tenang, meski masih bantu kadang. Setelah setengah jam, mereka selesai, Liu Yetu cuci piring. Sophong minum teh pinus,
menghela napas, rasanya enak kembali. Bab 326, Rumah Salju. Di dalam markas, setelah 4 orang mandi, mereka duduk mengelilingi perapian di dinding dan berbicara. Sop Hong, sepertinya kau tidak perlu lagi pergi berburu? Van Han bertanya pelan karena tidak ingin selalu khawatir menunggu di markas. Kalau tidak ada kejadian tak terduga, sepertinya tidak perlu. Sop Hong menjawab pelan sambil merenung. Hari ini tak membawa pulang seekor rusa dan seekor serigala merah, kulitnya dijadikan pakaian bulu untuknya dan Liu Yimeng, sehingga keempatnya memiliki pakaian hangat yang cukup. Daging juga melimpah, jadi kecuali ada hal tak terduga, mereka tidak perlu berburu. Liu Yitu menguap. Tidur saja, kalian pasti tidak tidur nyenyak tadi malam. Sop Hong berkata pelan dan melihat kedua wanita muda itu, lingkaran hitam di bawah mata mereka terlihat jelas. Liu Yitu menjawab lalu naik ke tempat tidur besar, menarik selimut dan berbaring. Van Han menguap lalu masuk ke kantong tidur, berbisik, Sop Hong, kau juga tidur lebih awal sedikit. Sop Hong menambah beberapa potong kayu ke perapian, mengibaskan tangannya dan berjalan ke tempat sembunyi di dekat tiang untuk melihat bayi tupai di dalam sangkar bambu. Ci. Tupai itu meringkuk, bulunya berdiri, waspada melihat Sop Hong. Ku beri kau kacang kenari. Sop Hong tersenyum, memecahkan sebuah kacang kenari dan memasukkannya ke sangkar untuk mulai menjinakkan. Ci. Tupai ragu namun menggunakan cakarnya memegang biji dan mulai makan. Sop Hong memperhatikan, duduk, meregangkan punggung yang lelah, lalu kembali ke tempat tidur besar, melepas sepatu dan masuk ke kantong tidur. Malam ini ia memutuskan tidur lebih awal karena semalam tidurnya tidak nyenyak. Van Han berbalik memeluk pinggang Sop Hong agar merasa aman dan segera tertidur pulas. Sop Hong menatap wajah cantik wanita itu, tersenyum pelan dan menutup mata untuk tertidur. Di sisi bukit yang lain, hutan bambu tertutup salju putih. Hok. Zhang Zhenhua tiba-tiba batuk kering 2 kali, bibirnya membiru karena dingin. Terlalu dingin. Li Huaan gemetaran dan merapat ke api. Sejak salju turun, keduanya bergantian menjaga api setiap hari dan hanya keluar mengambil kayu saat persediaan habis. Mereka bertahan hari-hari ini dengan tekad. Tok. Suara kecil terdengar. Sayur liar sekarang sulit ditemukan. Li Huaan meraba perutnya yang keroncongan dan menceritakan waktu mencari kayu di siang hari sambil berharap menemukan sayur. Mereka menggali salju di sekitar tanah, hampir setengah tubuh membeku sebelum menemukan 2 potong rebung dan berlari kembali untuk menghangatkan diri. Kita pergi saja, tidak bisa bertahan sampai akhir. Zhang Zhenhua berkata marah dengan mata merah. Li Huaan menggeleng dan tegas berkata, tidak, kita tidak boleh pergi. Kau gila? Kalau terus begini kita akan mati kedinginan. Zhang Zhenhua membentak dan menarik pakaian tipisnya. Li Huaan menggerakkan bibir kering dan berusaha berkata, akan ada cara. Cara apa? Zhang Zhenhua tanya marah. Li Huaan malu mengakui, belum kepikiran. Zhang Zhenhua melirik kamera dan berkata dengan suara tertekan, apa bagusnya tempat ini? Makan tidak cukup, pakai tidak hangat, kita tidak akan bertahan setahun. Apalagi musim dingin ini. Keteguhan adalah kemenangan. Li Huaan berbisik. Jangan berhayal sia-sia. Zhang Zhenhua memperingatkan dingin. Ini bukan hayalan, ini mungkin. Li Huaan bersikeras. Jadi kau tidak ingin pergi? Zhang Zhenhua mengejek marah. Li Huaan gemetar menjawab, tidak ingin. Jari Zhang Zhenhua gemetar karena marah. Di luar, beberapa orang membicarakan mereka dan memuji ketahanan mereka. Rumah salju? Zhang Zhenhua tertegun dan bertanya, bisakah membangun ruang hangat dari salju di dingin seperti ini? Li Huaan menjelaskan bahwa salju memiliki rongga yang menahan udara dan sehingga menyimpan panas, mirip selimut tebal. Meski begitu, dengan dingin seperti ini, membangun rumah salju mungkin kita akan mati sebelum selesai. Zhang Zhenhua bergumam. Bicara besok, malam ini aku tidak mau keluar. Ia meringkuk di samping. Api untuk melupakan lapar. Li Huaan menghela napas pelan. Tok. Suara itu terulang. Lalu makanan bagaimana? Zhang Zhenhua bergumam, 2 potong rebung mereka sudah habis.
Atau coba cari tikus bambu? Li Huaan menyarankan. Kau lebih mirip tikus bambu. Zhang Zhenhua menggoda. Mereka belum melihat tikus bambu beberapa hari, mungkin bersembunyi jauh di tanah. Kau gali besok. Zhang Zhenhua berkata lalu menutup mata untuk melupakan lapar. Li Huaan membuka mulut tanpa daya namun menerima. Bab 327, sedikit lebih halus. Masih sedingin biasanya. Liu Yetu menggosok lengannya. Ia yang pertama bangun hari ini. Ia perlahan membuka pintu kayu tempat persembunyian, melirik halaman, melihat salju menutupi rusa dan serigala merah semakin tinggi, lalu cepat menutup pintu, cahaya salju yang menyilaukan membuatnya tidak nyaman. Sepertinya saat matahari terbit, kita tidak boleh sering keluar. Gumamnya, tak ingin bernasib seperti adiknya, terkena buta salju lalu harus minum obat. Ia menuju tungku di dinding, menyalakan api untuk menghangatkan tempat. Sebuah kendi air telah membeku tipis, begitu api menyala, es mulai mencair. Ia menuang air ke panci besi dan menaruhnya di atas tungku. Setengah jam kemudian, Fan Han, Sop Hong, dan Liu Yemong juga bangun. Pagi sekali, Kat Hu, hari ini cepat sekali bangun. Fan Han menguap, bersemangat, jelas tidur nyenyak semalam. Selamat pagi. Hu tersenyum. Air sudah panas, bisa cuci muka dulu. Baik. Fan Han menimba air dengan mangkuk keramik, membawa handuk dan sikat gigi lalu masuk ke kamar mandi. Sop Hong, ini sudah bisa dilepas? Yemong duduk, menyentuh penutup mata. Baik. Sop Hong melepas ikatan perlahan dan mengambil kain obat. Ia menaruhnya di samping lalu bertanya, coba buka mata, masih sakit? Bulu matanya bergetar, ia berkedip lalu tersenyum. Tidak sakit, tidak terasa apa-apa. Baguslah. Sop Hong tersenyum. Tu mengernyit, matamu baik-baik saja, hanya lingkaran hijau itu terlihat seperti racun. Di pelipisnya masih ada bekas hijau samar selebar 3 jari. Ah, benarkah? Yemong cepat meraba, tidak merasa ada yang aneh. Tunggu beberapa hari akan hilang. Jelas Sop Hong, itu hanya sisa ramuan, saat tubuh berganti kulit akan memudar. Syukurlah, kukira wajahku rusak. Ia menghela napas, menepuk dada datarnya. Tidak, tenanglah. Ia meyakinkan. Ia melempar kain ke tungku lalu keluar. Hari ini tidak turun salju. Ia menatap langit, matahari bersinar tapi tak hangat. Ia kembali, mengambil kapak untuk mengurus rusa dan serigala merah. Sop Hong, biar aku bantu. Yemong keluar dengan pisau militer. Tidak usah, matahari terik, hati-hati matamu kambuh. Ia melambaikan tangan. Aku menghadap tempat persembunyian saja, tidak melihat salju. Ia jongkok membelakangi salju. Baik. Ia mengangguk lalu memotong leher serigala. Kaku sekali, susah mengulitinya. Gumamnya, memakai kapak hati-hati. Setengah jam kemudian, mereka berhasil menguliti, masih banyak daging menempel. Ia membersihkan kulit lalu menaruhnya di dekat tungku. 10 menit kemudian kulit melunak, ia merendamnya dengan air dan abu. Makan dulu, lanjut nanti. Panggil Fan Han, meja sudah siap untuk sarapan. Baik. Ia duduk makan. Sambil mengunyah, Fan Han bertanya, Sop Hong, abu itu untuk apa? Kendi sudah penuh. Ia yang mengumpulkannya, tak tahu gunanya. Nanti kau tahu. Ia tersenyum, tak bilang untuk semen kasar, jadi kejutan. Setelah sarapan, ia dan Yemong kembali memotong daging. Keras sekali, tak bisa dipotong. Ia menggertakkan gigi. Lama kemudian, ia mengambil sekop insinyur, menggergaji tubuh serigala. 1 jam lagi berlalu sebelum selesai, menyimpan daging di kendi di bawah atap. Sop Hong, lalu apa? Ia membersihkan darah di tangan dengan salju. Pergi ke pantai, ambil bambu. Katanya pelan, kandang masih kurang. Aku ikut. Fan Han dan Yemong bersamaan. Kau yakin? Tanya Fan Han, khawatir ia hilang setengah hari. Yakin? Ia mengangguk, lalu berkata, Yemong,
Kau baru sembuh, lebih baik tinggal. Baik. NK Box. Ia manyun tapi setuju. Hati-hati di jalan. Ia melambaikan tangan. Mengerti? Ia menjawab tegas. Salju tebal, ia berjalan lebih dari 40 menit ke pantai bambu. Buat kereta luncur, bisa bawa lebih banyak. Ia bergumam, menebang bambu. Setengah jam kemudian, kereta sederhana selesai. Ia mengikat bambu dan menariknya pergi. Bab 328, Menanam. Van Han, jangan terlalu khawatir, tepi laut lebih aman. Liu Yetu berbisik. Tapi di sana ada buaya air asin. Van Han menjawab pelan. Apa mungkin So Pong pergi berburu buaya? Liu Yemong bertanya terkejut, bulu matanya bergetar, ada sedikit penyesalan karena tidak ikut bersamanya. Mungkin tidak. Van Han menjawab ragu, kekhawatirannya makin besar karena Liu Yemong. Hehe. Liu Yemong tersenyum canggung, membuat gerakan resleting di bibirnya. Toa toa toa. Dari hutan terdengar suara berisik, sesuatu mendekat. Sesaat kemudian, sosok Sopong muncul di depan mereka. Kau sudah kembali. Van Han menghela napas lega, bergegas membantu menarik kereta luncur. Seharusnya tidak lebih dari 20 kecil, kan? Sopong tersenyum melihat gadis yang berlari ke arahnya. Pas saja. Van Han memerah dan menjawab. Kedua saudari Liu juga berlari membantu, menarik kereta penuh bambu ke halaman. Sopong, apakah kau membawa semua bambu dari tepi laut? Liu Yemong terkejut, jumlah itu tampak hampir 100 batang. Masih banyak tersisa, hari ini batasku. Sopong tersenyum, membawa bambu sebanyak itu sudah menguras banyak tenaga. Mau terus membuat rak budidaya? Liu Yemong bertanya. Ya, hari ini kita selesaikan ruang budidaya. Sopong mengangguk. Aku akan membantu. Liu Yemong membawa pisau tentara, menyipitkan mata saat berjalan ke tanah bersalju antara tempat perlindungan dan ruang budidaya. Liu Yetu dan gadis muda tetap di perlindungan menenun kain. Keempatnya masih membutuhkan banyak, terutama saudari Liu yang selimutnya terlalu tipis dan harus ditumpuk banyak lapisan. Sop Hong jongkok di samping tungku memeriksa, memastikan tidak ada retakan, lalu memasukkan jerami kering dan kulit kayu, menyalakan dengan percikan. Tak lama kemudian, ruangan menjadi hangat. Hampir hangat seperti perlindungan. Liu Yemong berbisik. Karena di sini tidak ada pemanas bawah tanah. Sop Hong menjelaskan, ruang budidaya hanya untuk jamur dan sayuran liar, tidak perlu pemanas lantai. Dia mengambil kapak dan mulai mengolah bambu. Keduanya menghabiskan hampir 2 jam, membuat 2 rak lagi di ruang kosong. Jadi sekarang ada 4 rak, masing-masing 10 lapis, total 40, cukup untuk menyediakan sayuran dan jamur untuk 4 orang. Liu Yemong membersihkan potongan bambu, melemparkannya ke tungku. Sop Hong, Kakak Mong, aku akan masak sup manis. Van Han memanggil sambil membuka pintu, matanya melirik cepat ke mereka. Hihi, ayo pergi, di sini sudah selesai. Liu Yemong menarik tangan Van Han, keduanya kembali ke perlindungan. Lebih dari 20 menit kemudian, keempatnya selesai sup manis, duduk di samping tungku sambil mengobrol. Selanjutnya mau apa? Liu Yemong memiringkan kepala. Sebelum salju turun lagi, kita harus membersihkan salju di sekitar pagar, kalau tidak binatang bisa memanfaatkannya untuk melompati. Sop Hong berkata serius. Kalau begitu aku akan membantu. Liu Yemong menyingsingkan lengan. Sekop hanya 1, kau tetap di sini bantu aku urus arang. Sop Hong tersenyum. Arang? Bagaimana mengurusnya? Untuk apa? Liu Yemong terkejut, cepat bertanya. Hancurkan arang jadi kecil, semakin kecil semakin baik, dipakai untuk menanam sayuran liar. Sop Hong menjelaskan, mengambil arang dari kendi, menghancurkannya dengan batu lalu menumpuk di samping. Kendi itu berisi tidak hanya arang tapi juga abu kulit kayu dan jerami. Benar-benar tebal. Dia tersenyum pahit, menyekop bongkahan salju besar, melemparkannya keluar perkemahan. Dia mengulanginya hampir setengah jam, akhirnya membersihkan parit sedalam setengah meter di dalam jarak 2 meter dari pagar. Mengusap keringat di dahinya, dia menghela napas, kalau turun salju lagi,
kita harus menyekop lagi. Setelah setengah jam kerja, banyak berkeringat, dia kembali ke perlindungan, minum air hangat untuk memulihkan tenaga. Sop Hong, apakah ini cukup? Liu Yemong menunjuk ke tumpukan kecil arang abu-abu. Dia menggabungkan abu dari 2 kendi jadi 1, mengosongkan kuali untuk arang. Dia memasukkan arang ke kuali, lalu membawanya ke ruang budidaya. Liu Yemong mengikuti, penasaran bertanya, apakah kita menanam sayuran liar sekarang? Ya, sebelum gelap, menanam lebih cepat berarti makan lebih cepat. Sop Hong tersenyum, menggali tanah di bawah salju, mencampurnya dengan arang di kuali. Lebih dari setengah jam kemudian, campuran siap, dia membawa kuali ke dalam. Bagaimana caranya? Liu Yemong bertanya bingung. Sangat sederhana, masukkan tanah ke alur bambu, isi penuh. Sop Hong membimbing, menunjukkan. Hanya begitu? Liu Yemong terkejut, menirunya. Apa yang kau harapkan? Sop Hong tersenyum pahit. Menanam sayuran liar memang sederhana. Yang sulit adalah membangun ruang budidaya. Dia mengeluarkan bungkusan kertas, membukanya menampakkan biji sayuran liar yang dia kumpulkan saat di luar salju. Bab 329. Aku juga bisa. Terlihat sangat sederhana. Liu Yemong berkata bersemangat, dia belum pernah berani menyentuh sayuran liar. Dia baru saja mengosongkan kendi tanah liat berisi air, lalu mengisi 2 alur bambu. Kalau begitu kau tanam. Sop Hong menyerahkan benih sayuran liar, sambil berpesan lembut, jangan menanam terlalu banyak di satu alur, sekitar 7 atau 8 biji sudah cukup. Dia tahu jika terlalu padat, nutrisi tidak cukup, mempengaruhi pertumbuhan. Baik, aku tahu. Liu Yemong bersemangat memegang benih, jongkok dan mulai menanam dari lapisan bawah. Dia menghitung pelan. 1, 5, 6, 7. Tidak perlu terlalu tepat, 2 biji lebih juga tidak apa-apa. Sop Hong tersenyum pahit, jika setiap alur dihitung tepat, malam pun tiba belum selesai. Baiklah, 5, 6, 7. Liu Yemong manyun dan mengangguk, tapi masih bergumam. Dia kembali ke tempat persembunyian, mengambil 2 kendi tanah liat dan tabung bambu, mengisinya dengan air dan kembali. Sop Hong menggunakan bambu untuk mengambil air, menuangkannya perlahan ke setiap alur, 1 tabung cukup untuk 3 alur. Segera kendi kosong, jadi dia bolak-balik mengambil air. Fan Han berkedip bulu matanya yang panjang. Melihat Sop Hong masuk lagi dengan kendi, dia bertanya heran. Sop Hong, kenapa tidak taruh saja wadah air di ruang tanam? Bibirnya berkedut, dia menjawab mantap. Sudah gelap, menunggu salju mencair terlambat. Dia sendiri merasa lucu, sibuk sampai lupa hal sederhana. Butuh diingatkan gadis itu. Dia kembali dengan kendi penuh, kali ini tidak langsung menyiram, tetapi membawa keluar wadah abu lama, mengisinya dengan salju. Sekarang tidak perlu bolak-balik lagi. Sop Hong menghela napas, hari ini dia bodoh. Dia menyiram alur yang tersisa, air berlebih mengalir keluar lubang. Alur bambu berbentuk X, tiap lapisan langsung mengalir ke tanah. Akhirnya selesai, pinggangku sakit. Liu Yemong menyimpan kertas benih, tidak mau membuang. Dia mengusap pinggangnya, lalu berdiri, merasakan sakit sekaligus lega. Pergi istirahat dulu. Sop Hong tersenyum, tangannya menyentuh pinggangnya lewat kulit hewan, menekan ringan agar darah lancar. Dia menggeliat kaget, Sop Hong, tanganmu ajaib. Bibirnya berkedut, dia melambaikan tangan, cepat istirahat, setelah aku menyalakan api kita makan malam. Baik. Liu Yemong sedikit memerah, keluar. Fan Han juga keluar, bertemu dengannya, bertanya pelan, Sop Hong di mana? Belum selesai? Dia bilang setelah api menyala dia datang. Liu Yemong menjawab. Kalau begitu kau masuk dulu, aku mencarinya. Fan Han tersenyum, melangkah di atas salju menuju ruangan. Dia mendorong pintu, melihat Sop Hong berjongkok di tungku, menambah kayu dan kulit. Mendengarnya, dia menoleh, kita bisa makan sekarang? Ya, aku datang melihatmu. Fan Han tersenyum lembut, menutup pintu. Sop Hong menepuk abu dari tangannya, berdiri dan berkata hangat, benih sudah ditanam, sekitar setengah bulan akan tumbuh. Lihat dirimu, wajah penuh abu. Fan Han manyun, berjinjit dan membersihkan wajahnya.
Wajahnya memerah saat membersihkan noda terakhir. Ayo, bukankah kau bilang makan malam siap? Sop Hong tersenyum, menggenggam tangannya, memeriksa ruangan lalu keluar. Kreek. Liu Yetu melihat, berkata pelan, cepat makan, daging dingin. Kalau begitu ayo makan. Fan Han tersenyum cerah, bersama Sop Hong masuk dan duduk di meja. Liu Yemong sudah menyajikan sup kerang. Makan malam ada sayur tumis dengan sayuran liar, jamur dengan daging rusa, dan panci sup kerang rumput laut. Makan malam ini mewah. Sop Hong tersenyum, menyesap sup panas, tubuhnya hangat. Dia mengunyah sayuran liar, mengernyit, setelah mencair jadi lembek, ditumis tidak enak. Para pengamat di ruangan, Hamin dan lainnya, menatap makanan. Ngotin Nguyat menjilat bibir, berbisik, sup kerang itu terlihat enak. Guru Fuong, kalau sekarang kau bertahan di alam liar, bisa makan begini? Ngotin Nguyat bertanya nakal. Kurasa, mungkin. Fuong Lam tersenyum kaku, suara ragu. Akhir-akhir ini dia juga belajar banyak, seperti membakar keramik, membuat kertas. Aku juga bisa. T6 Din berkata dingin. Dia juga belajar banyak, lagi pula siaran bertahan hidup di alam liar 365 hari terus-menerus, siapapun bisa belajar. Fuong Lam terdiam. Hamin mengganti topik, tertawa, haha, sutradara pasti sudah siapkan nasi kotak, aku yakin sebentar lagi kita makan juga. Bab 330, tubuhmu sangat dingin. Setelah makan malam, Sop Hong dan yang lain duduk di sekitar perapian dinding, mengobrol sambil mengukir kayu. Fan Han, ini untukmu. Liu Yetu memerah, diam-diam menyerahkan 2 pembalut bersih dan kering. Fan Han tersenyum lembut dan bertanya pelan, Bibi sudah pergi? Ya. Liu Yetu mengangguk ringan. Itu bagus. Fan Han berdiri, menyembunyikan benda itu di bawah kantong tidur untuk dipakai lagi nanti. Sop Hong menunduk dan terus bekerja dengan serpihan kayu. Di ruang budidaya masih ada 2 pot jamur butuh serbuk gergaji dan air. Kakak, kau datang 4 hari terlambat, jadi aku juga segera. Liu Yemong menghitung dengan jari. Besok atau lusa? Liu Yetu menjawab. Hehe, bagaimana denganmu, Fan Han? Liu Yemong menggoda. Sop Hong menarik bibir, mereka bicara hal pribadi di depannya. Ia batuk dan berkata, baik, cuci muka lalu tidur. Baik. 3 gadis tertawa lalu mencuci. 15 menit kemudian mereka berbaring berbisik. Sop Hong menggeser wadah kayu, membelai serpihan, lalu menuju pintu. Fan Han bertanya, Sop Hong, kau mau kemana? Menambah kayu ke ruang budidaya, kalau tidak tanah membeku, benih tak tumbuh. Ia menjawab sambil membuka pintu. Ia melangkah di salju menuju ruang, membuka pintu kayu. Di dalam masih ada api redup, ia tambahkan rumput kering, menyalakan obor terang, lalu menaruh kayu. Lumayan. Ia memeriksa, lalu keluar. Kembali, gadis-gadis diam, ia ambil kenari, memecah dan memasukkan ke sangkar bambu. Ci. Tupai memeluk ekornya, menatap waspada dan mengibaskan cakar. Tak mudah menjinakkanmu. Sop Hong tersenyum, menjatuhkan biji. Ia meregang, cuci sebentar, tambah kayu ke api, lalu masuk kantong tidur. Tubuhmu sangat dingin. Fan Han bergumam, berbalik mendekat. Ya, sekarang tidur. Ia menggesekkan kepala ke dada mencari hangat. Tidur. Ia berbisik, menepuk lembut punggungnya. Di sisi lain, Tran Chihai dan kelompok duduk di sekitar api unggun. Mereka meninggalkan tempat lama 5 hari lalu, berjalan lambat, tiap malam mencari tempat istirahat dengan api. Malam ini di hutan mereka membersihkan tanah, mendirikan gubuk kayu, menumpuk salju di sekeliling, lalu menyalakan api unggun. Masih 3 atau 4 hari lagi. Xiao Lei menggosok lengan, bibir biru kedinginan. Ia bertahan, iri pada sepatu bulu kelinci Tran Chihai, dibuat dari kelinci yang ditangkap Hei Xiong. Yang lain hanya punya sandal jerami tambal kain. Itu hanya perkiraan. Hei Xiong berkata serius, awalnya 7 atau 8 hari ke hutan bambu, kini salju melipat gandakan waktu. Tak sangka acara sekejam ini,
mengirim ke Pulau Salju. Tran Chihai mengeluh. Benarkah ada makanan di sana? Zhao Lei memegang perut, lapar. Saat salju, makanan langka, daging habis, bahkan rumput sulit. Aku lihat hutan bambu, pasti ada tunas. Hei Xiong menjawab tenang. Lagi tunas. Zhao Lei menggerutu, ingin daging. Pakaian darurat hampir tak menghangatkan. Ada makanan saja sudah bagus. Tran Chihai berkata, perutnya berbunyi. Malam ini ia hanya makan sayur beku. Zhao Lei ingin mengeluh lagi tapi adiknya menendang, menyuruh diam. Kak, cukup. Zhao Lei berbisik. Baik, tidur, besok kita jalan. Tran Chihai menutup mata. Zhao Lei menggertakkan gigi, berbalik, gilirannya menjaga api. Cuaca begini harus menjaga, api padam berarti mati. 2 jam kemudian. Aa. Zhao Lei menguap, tubuh goyah mengantuk. Huhu. Angin bertiup, ia gemetar terjaga, jantung berdetak kencang. Jika tertidur api padam dan mereka mati. Ia cepat berdiri, menambah kayu, nyala membara terang. Perjalanan besok butuh sering berhenti untuk api, nyala ini harus dijaga. Bab 331. Bagaimana memproduksi semen kasar? Suhu turun lagi, nanti keluar akan merepotkan. Sop Hong membuka pintu kayu, melihat salju turun acak. Hari ini Sop Hong dan Fan Han bangun lebih awal, dia memeriksa ruang budidaya, sementara gadis itu menyiapkan sarapan. Toa. Dia menginjak salju lembut dan masuk, lebih hangat dari luar. Di dalam, api hampir padam, dia menyalakan obor, ruangan redup jadi terang, panas naik. Dia berdiri, menekan jarinya pada tabung bambu di tanah. Dia khawatir air kemarin membeku, tapi tidak ada es. Cepatlah tumbuh. Dia jongkok, memeriksa tiap tabung, berharap tunas muncul. Liu Yemong mengerutkan kening, terbangun, kakinya bergerak di bawah selimut. Liu Yetu juga bangun, menyentuh tangan adiknya di dadanya. Dia merasa aneh dan bertanya, ada apa? Bibi datang. Liu Yemong manyun. Bocor? Liu Yetu bertanya. Ya, bocor. Gumam Liu Yemong. Liu Yetu meringis, kemarin baru dibicarakan, hari ini datang. Fan Han memegang sendok bambu, menahan tawa, berbisik, Kak Thu, pembalut ada di kantong tidur. Baik. Liu Yetu cepat bangun, tanpa alas kaki, meraba. Dia meraih kain, bergumam, ini bukan pembalut. Lalu Sopong batuk, itu pakaian dalamku. Ah, maaf. Liu Yetu memerah, mengembalikannya. Dia mencari lagi, akhirnya menemukan 2 pembalut. Cepat urus, jangan kotori kasur dan pakaian. Dia menyerahkan diam-diam. Liu Yemong mengambil, membungkus selimut, pergi ke toilet. Untung pria tidak mengalami ini, bisa gila. Sop Hong bergumam, memeriksa pot jamur. Dia angkat jerami, serpihan kayu lembab, tapi belum ada jamur. Dia bawa pot ke ruang budidaya yang lebih hangat. Saat kembali, Liu Yemong sudah selesai, masih kesal, membantu Fan Han di tungku. Wanita memang makhluk ajaib. Dia menghela napas. Kak Mong, istirahatlah, biar aku. Kata Fan Han lembut. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Liu Yemong mengiris daging kambing tipis. Gadis itu melihat, lega melihatnya segar. Dia teringat rasa sakitnya, sementara kakak beradik Liu tampak tenang. Sopong bertanya, adikmu benar-benar baik-baik saja? Dia baik. Jawab Liu Yetu. Dia teringat perjuangannya, sementara adiknya mengantuk. Dia mengerutkan alis, mungkin karena makanan bergizi. Dia mengambil kulit rusa dan serigala merah, memeras, membawanya keluar. Masuklah, dingin. Dia berkata. Aku bantu, akan lebih cepat. Liu Yetu memukul kulit serigala dengan tongkat. Salju turun, dia menggigil, bulu merinding. Dia mengerutkan alis, mempercepat,
Tongkat berdentum. 20 menit kemudian, dia berhenti, menggosok kulit rusa, lemak hilang, bau pudar. Liu Yetu, lemah, hanya setengah selesai. Dia cepat masuk, takut masuk angin, mencuci kulit, menjemurnya dekat tungku. Fan Han mengelap tangan, membuka pintu. Sop Hong, sudah selesai? Selesai, masuk. Dia melempar tongkat, memeras kulit, membawanya masuk, menutup pintu, mencuci, menjemur. 4 orang duduk di meja, sarapan. Sop Hong, hari ini keluar atau mau apa? Liu Yemong bergumam dengan daging di mulut. Semen? 3 gadis kaget, membuat semen di alam liar? Setelah makan kalian akan tahu. Sop Hong tersenyum, tapi metode kasar ini akan memakan waktu dan tenaga. Bab 332, metode primitif membuat semen di dalam. 3 gadis penasaran bagaimana Sop Hong membuat semen. Makan cepat, biasanya setengah jam baru kenyang, kali ini sedikit lebih dari 10 menit selesai. Setelah membereskan mangkuk dan sisa, mereka menatap Sop Hong penuh harap. Sop Hong tersenyum, berdiri, mengeluarkan kulit rusa dan serigala merah dari kuali, membilas, mengganti air bersih. Ia menarik rak kayu dengan abu dari kuali, menaruh di samping. Sop Hong, abu kayu abu-abu ini untuk membuat semen? Fan Han terkejut. Benar, pintar sekali. Sop Hong tersenyum, memang abu bahan utama. Abu bisa membuat semen? Aku tidak percaya. Liu Yemo menggeleng. Semen keras, bagaimana abu bisa? Ia ingat Sop Hong pakai abu untuk banyak hal. Melunakkan kulit, sabun, mencegah busuk, menyembuhkan bibir pecah. Bon-bon kecil, dia akan keluarkan trik besar. Semen dari abu? Terdengar mustahil. Jangan bicara cepat, nanti kena tampar. Ya, di sini tidak ada kata mustahil bagi Sop Hong. Pertama, 5 sen hapus peluru, biar aku bicara. Mari coba. Sop Hong tersenyum, menuang abu ke air, mengaduk dengan tongkat. Lebih 10 menit, ia biarkan mengendap, lalu ambil air abu-abu ke kendi keramik. Aku bantu. Liu Yemong ambil kendi lain. Fan Han mengernyit, bertanya, apa ini? Produk setelah melarutkan abu, terutama kalsium hidroksida dan kalsium karbonat. Katanya. Abu ada kalium karbonat, berbahaya untuk semen, tapi larut lalu hilang. Tersisa kalsium hidroksida dan kalsium karbonat, kunci semen primitif. Kalsium hidroksida dan kalsium karbonat. Fan Han mengernyit, istilah kimia. Meski ia belajar sendiri seluruh SMA bahkan sedikit kuliah, tetap tidak paham. Saudari Liu juga bingung, kimia bukan keahlian mereka. Sop Hong tersenyum, selanjutnya butuh bantuan kalian. Bagaimana caranya? Tanya Liu Yemong bersemangat. Uleni pasta jadi gumpalan, keringkan di perapian dinding. Jelasnya. Ia ambil gumpalan abu-abu, bentuk bola, taruh di perapian kering. Seperti permainan seru. Mata Liu Yemong bersinar, ia gulung lengan menguleni. Liu Yetu dan gadis muda ikut. Memegang bola sebesar kepalan, ia tertawa. Begini cukup? Asal muat di perapian. Jawabnya. Sop Hong, ini semen? Tanya Fan Han lembut. Belum, masih beberapa langkah. Gelengnya. Mereka berempat bekerja, setengah jam kemudian perapian penuh gumpalan. Baik, sekarang tunggu kering. Ia tepuk tangan. Apa berikutnya? Tanya Liu Yetu. Aku pergi ke sungai kecil, ambil pasir. Katanya, semen butuh pasir. Sekitar perkemahan ada sedikit, bercampur sampah, lebih baik dari sungai. Tidak usah, aku cepat kembali. Ia usap kepala gadis kecil. Dingin, jangan keluar, ia pun tidak jauh. Ia menambahkan, tidak butuh banyak, sekali cukup. Bagaimana dengan gumpalan ini? Tanya Liu Yemong, ia tak bisa keluar. Mengerti? 3 gadis mengangguk. Aku pergi. Ia pakai topi lebar, bawa 2 keranjang bambu dan tali. Tunggu. Fan Han memanggil, ambil 2 celana kain, pakai lebih, hangatlah.
Masih lagi? Ia tersenyum pahit. Sudah 3, 2 kain, 1 tempur. Baiklah. Ia menghela napas, lepas celana tempur, pakai 2 kain, lalu celana tempur, tebal maksimal. Aku pergi. Ia ambil keranjang, buka pintu kayu, keluar. Pulang cepat. Van Han melambaikan tangan. Tahu. Ia tak menoleh, melambaikan tangan, berjalan ke sungai. Pagi itu ia lihat langit, tahu akan turun salju, tapi tak menghalangi. Segera sampai sungai dangkal, air menyisakan pasir. Penting, kaki tetap kering. Batu besar buang saja. Ia pakai sekop dorong batu, ambil pasir dan kerikil. Krik, krik. Suara gesekan bikin merinding. Setengah jam kemudian, 2 keranjang penuh. Saatnya pulang. Ia regangkan punggung, kibas salju, gerakan tubuh. Berbalik, ia pikul 1 keranjang di punggung, 1 di depan, melangkah di salju tebal pulang. Bab 333, Metode Primitif Produksi Semen Bagian 2. Liu Yimeng, hati-hati. Liu Yiju memperingatkan serius. Aku tahu. Liu Yimeng menggigit bibirnya, memegang penjepit bambu dan memasukkan gumpalan kering ke tungku. Penjepit bergoyang di tangannya, gumpalan bisa jatuh. Yun Han dan Liu Yiju menahan napas sampai Liu Yimeng berhasil memasukkannya. Biar aku yang lakukan, melihatmu membuatku gugup. Liu Yiju mengambil penjepit dari adiknya. Kelihatannya mudah tapi sangat sulit. Liu Yimeng manyun. Penjepit panjang, gumpalan bulat, sulit dijepit. Ah! Kakak, mengapa begitu mudah bagimu? Liu Yimeng menatap terkejut. Karena kau ceroboh. Liu Yiju mengerutkan kening. Ceroboh itu kau? Setiap orang punya keahlian, aku hanya tidak pandai ini. Liu Yimeng membela. Kau pandai apa? Liu Yiju bertanya pelan. Pandai? Liu Yimeng membuka mulut, berpikir lalu bergumam, aku pandai memanah. Kakak, bagaimana bisa berkata begitu? Liu Yimeng berteriak, melambaikan tangan. Liu Yiju berpikir lalu menambahkan, kau pandai makan, makan banyak. HMPH. Liu Yimeng melotot marah. Yun Han menahan tawa, bahu bergetar. Yun Han, berani-berani menertawakanku. Liu Yimeng melompat padanya, bercanda. Hahaha. Liu Yiju mengerutkan kening, menatap adiknya dan memperingatkan, Liu Yimeng, hati-hati jangan jatuh. Ah! Liu Yimeng berhenti, menutup pantatnya, wajah merah. Jatuh? Liu Yiju bertanya sinis. Aku akan bersih-bersih. Liu Yimeng bergumam, mengambil kain dan pergi ke toilet. Liu Yiju mengusap pelipis, tak berdaya menghadapi adiknya yang ceroboh. Lebih dari 10 menit kemudian, Liu Yimeng keluar membawa kain bersih. Dia jongkok di dekat tungku, mengeringkannya dengan panas, kalau nanti butuh lagi. Aku ingin tahu kapan Sopong kembali. Yun Han menambahkan kayu, api menyala, kadang memutar bara untuk membakar gumpalan rata. Dia ingat Sopong berkata harus dibakar sampai emas panas. Dia pasti segera kembali. Liu Yiju menjawab pelan, membawa kulit kayu. Dia baru saja mengambil kayu tambahan dari gudang, karena ini tidak cepat. Dia mendorong pintu kayu dan masuk ke ruangan lain. Api belum padam. Liu Yimeng bergumam, menambahkan kayu lagi, api menyala. Dia menatap biji sayuran liar di palung, bergumam, cepatlah tumbuh, musim dingin bergantung padamu, kalau tidak makan daging saja membuat gemuk. Kriat. Aku kembali. Sop Hong berteriak, membuka gerbang dan meletakkan keranjang di bawah atap. Kriat. Yun Han membuka pintu, melihat keluar dan berseru gembira, Sop Hong, cepat masuk. Sop Hong tersenyum, menepuk pasir dari tangannya dan masuk. Aku memasak sup jahe liar, minumlah selagi panas. Yun Han menuangkan semangkuk besar. Dia melirik Liu Yiju yang mengipas dengan daun pisang, dan bertanya, bagaimana gumpalan itu? Biar aku lihat. Sop Hong jongkok, mengambil gumpalan, memeriksa, lalu mengembalikannya,
berkata, setengah jam lagi sudah cukup. Dia mengangkat kuali, mengisinya dengan salju dan menaruhnya di samping tungku. Setengah jam kemudian, api padam, hanya tersisa bara. Sop Hong, sudah siap? Liu Yiju bertanya. Ya. Sop Hong memeriksa, mengeluarkan lebih dari 200 gumpalan dan mengangguk. Dia meletakkannya di luar untuk mendingin. Dalam cuaca dingin, setengah jam kemudian sudah dingin. Sop Hong meremas satu, hancur, dan dia melemparkannya ke guci air salju. Gumpalan larut perlahan dan tenggelam. Sop Hong, masukkan semua? Yun Han bertanya. Ya, semua. Sop Hong menjawab. Baiklah. Yun Han memasukkannya dengan hati-hati. Aku juga bantu. Liu Yiju membantu. Segera semua ada di dalam, larut menjadi lumpur. Sop Hong membawa pasir, menuangkannya ke guci dan mengaduk dengan sekop. Sop Hong, ini semen? Liu Yiju bertanya. Ya, ini cara primitif membuat semen. Sop Hong tersenyum dan mengangguk. Dia tidak tahu seberapa efektif, ini percobaan pertamanya. Bab 334, Saluran Asap. Mari kita buat ranjang tanah. Espong tersenyum tipis, inilah alasan ia begitu ingin membuat semen. Dengan ranjang tanah, musim dingin akan jauh lebih nyaman, setidaknya mereka tidak akan terbangun kedinginan di malam hari. Ah, kau juga tahu cara membuat ranjang tanah? Seru Liu Yetu. Ranjang tanah umum di utara, harta untuk tetap hangat saat bersalju. Sederhana saja, dengan semen tidak sulit, jawabnya pelan. Bagaimana caranya? Tanya Van Han penasaran. Pertama pindahkan ranjang besar, kalau tidak ada ruang. Jelasnya, 2 ranjang besar memakan banyak tempat. Baiklah, jawab ketiga wanita serentak, memindahkan ranjang ke dekat meja, membersihkan sudut. Ruang ini pas sekali. Ia mengangguk, berencana membuat ranjang besar untuk mereka berempat. Lalu apa lagi? Tanya Liu Yetu lembut. Bawa batu dan pasir, ia berpikir keras, mengambil sekop keluar. Aku akan membantumu. Liu Yemng menggulung lengan baju dan mengikutinya bersemangat. Ia masuk ke halaman, menyingkirkan tiutuit, menyekop salju, lalu menggali tanah. Liu Yemng mencari batu. Sebentar kemudian Liu Yetu juga membantu membawa batu ke dalam. Gadis itu memakai topi lebar, berjongkok dengan keranjang bambu, menampung tanah yang ia gali lalu membawanya sedikit demi sedikit. Waktu berlalu perlahan, lebih dari setengah jam. Selesai, jawab para saudari, tangan penuh batu, menginjak salju kembali masuk. Ranjang besar sudah dipindahkan, membuka ruang, lantai kini penuh puing, tanah, dan batu. Apa selanjutnya? Tanya Liu Yemng tak sabar. Kita buat pelat semen dulu, katanya pelan, meletakkan keranjang. Ia berjongkok, mengikat bambu jadi bingkai persegi, melapisi daun pisang di tanah, menaruh bingkai, lalu menuang semen, meratakannya. Bagus, kalau sudah kering jadi satu pelat, ia mengangguk. Berapa banyak yang perlu dibuat? Tanya Liu Yemng sambil mengikat bambu, menuang semen. 20 pelat, jawabnya. Ia ingin ranjang berukuran 2 meter kali 2,5, cukup untuk berempat tidur tanpa berdesakan. Segera, jawabnya bersemangat. Mereka berempat bekerja hampir 1 jam lagi, akhirnya membuat 20 pelat, menutupi lantai, hanya tersisa lorong kecil. Masih ada sedikit semen, cukup untuk dinding ranjang, ia mengukur di dinding. Ranjang tanah biasanya dibangun di sudut, jadi hanya butuh 2 dinding. Setelah ditentukan, ia mulai menumpuk batu, seperti membangun tempat persembunyian, hanya saja kali ini dengan semen, lebih cepat. Dengan bantuan para wanita, ia butuh lebih dari 1 jam untuk membangun 2 dinding setinggi 80 cm. Satu sisi yang menghadap rapi yang ditutup, sementara di sudut tersembunyi disisakan lubang 10 cm untuk terhubung ke api dan menghangatkan ranjang. Liu Yemng manyun, bergumam, mirip kandang babi. Kalau sudah selesai tidak begitu, ia tertawa, menuang pasir ke dalam dinding, masuk, memadatkan tanah, lalu menutup dengan semen. Saluran asap dibangun berbentuk es, dari saluran panas mengelilingi ranjang, sejajar dengan dinding. Ranjang menjadi hangat karena asap panas mengalir di bawahnya, dan bentuk es membuatnya bertahan lebih lama. Yang terpenting, saluran juga menjadi penopang pelat.
Ia bekerja lebih dari setengah jam, menyelesaikan saluran, semen pun habis. Harus menunggu kering sebelum melanjutkan, katanya pelan, meratakan celah, ranjang baru setengah jadi. Sudah gelap, ia menatap keluar, malam telah tiba. Cuci muka dulu, Espong, kata Liu Yetu lembut. Baik, ia melihat tangannya penuh semen, mengambil air dan mencuci. Aku bantu menyiapkan makan malam. Liu Yemng berlari ke arah gadis itu. Liu Yetu membuat sapu dari ranting kering, menyapu tanah dan batu, membersihkan tempat untuk ranjang malam ini. Hati-hati saat berjalan, ia mengingatkan pelan, lantai berlumpur licin. Bab 335, tidur dengan tenang. Larut malam angin dingin berhembus kencang. Van Han meletakkan panci keramik berisi sup kerang di meja kayu, lalu membawa 2 piring tumis sayuran. Ia menepuk tangan, mengambil mangkuk dan sumpit dari rak dan memanggil pelan. Jangan buru-buru, mari makan malam. Baik. Liu Yetu meletakkan sapu, mencuci tangan dan duduk di kursi kayu. Dia ke gudang, menambah kayu ke tungku dinding. Liu Yetu berkata pelan. Kalau begitu biar aku panggil. Van Han meletakkan mangkuk, hendak keluar. Pintu kayu berderi terbuka, Sop Hong masuk membawa salju kecil, mengelus bulunya yang lembut. Mereka berempat duduk di meja, makan dan berbincang. Di siaran langsung, para pengamat muncul tepat waktu, menyaksikan kelompok Sop Hong. Haha, mereka sudah makan malam. Hamin tertawa, menepuk perut, makanan mereka masih disiapkan. Kenapa tempat perlindungan mereka terlihat berantakan, mau direnovasi? Ngotin Nguyet condong ke kamera, melihat puing dan papan semen di tanah. Terlihat familiar. Fuong Lam mengernyit. Pemirsa, kalian tahu itu apa? Hamin mengangkat alis, berinteraksi dengan penonton. Komentar membanjiri layar, kebanyakan penggemar Sop Hong, mereka tahu apa yang dibangun. Ngotin Nguyet membaca komentar, mereka membuat ranjang tanah. Segera komentar merah besar dengan ekor pelangi muncul perlahan, hadiah lebih dari 50.000 yuan. Itu fitur baru, menampilkan efek warna. Saat ini saluran Sop Hong menempati peringkat pertama popularitas, dengan lebih dari 50 juta tayangan harian, hanya di bawah saluran utama pengamat. Oh, ternyata ranjang tanah, pantas terasa familiar. Fuong Lam berbisik. Di kampung halamannya ia tidur di ranjang begitu. Lalu papan itu apa? Hamin bertanya. Semen? Komentar merah muncul. Semen? Sop Hong sudah membuat semen? Ngotin Nguyet terkejut. Komentar terus berdatangan, menjelaskan segalanya. Abu bisa jadi semen? Para pengamat terkejut. Kita harus lihat versi editannya. Ngotin Nguyet berkata pelan, penasaran cara membuat semen dari abu. Setiap hari siaran diedit dan ditayangkan di TV. Sop Hong makin tangguh. Hamin menghela napas, kagum mereka bisa membuat semen dan ranjang tanah, apalagi yang tidak bisa. Sementara itu, keempatnya selesai makan malam, merapikan dan duduk di sekitar tungku dinding untuk menghangatkan diri. Malam ini kita tidur bagaimana? Van Han bertanya pelan. Liu Yetu melihat sekeliling, hanya cukup satu ranjang besar, sisanya penuh, tak ada tempat untuk ranjang lain kecuali semen dipindahkan. Biar kupikir. Sop Hong mengernyit, ruangnya memang kecil. Ia menatap ranjang besar lalu berkata, kalau begitu tidur menyamping, berempat di satu ranjang. Ranjang berukuran 2 meter kali 1,8, cukup untuk 4 orang berdampingan. Baik, kamu tidur di pinggir. Van Han tersenyum lembut, ingin tidur di samping saudari Liu. Atau kita bisa tidur di lantai, atau di gudang. Liu Yetu berkata malu-malu. Tidak perlu, ranjang cukup besar. Van Han menggeleng dan menggelar tikar. Bertahan dulu, nanti semen selesai kita akan punya ranjang lagi. Sop Hong berkata lembut. Sudah sangat baik. Liu Yetu melambaikan tangan. Biar aku bantu. Liu Yemong berdiri, memindahkan jerami dan selimut, menatanya di ujung ranjang. Tak lama ranjang rapi, ia duduk kembali di tungku, menjahit celana kulit untuk Sop Hong dengan kulit rusa. Sisa kulit dijahit jadi celana untuknya. Aku lihat gudang dulu. Sop Hong berdiri dan keluar.
malam ini berperilaku baik. Liu Yetu berbisik di telinga adiknya, khawatir akan membuat Fan Han dan Sopong canggung. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Liu Yemong bergumam, teringat gua 2 hari lalu dengannya. Wajah memerah. Tidak ada apa-apa. Ia cepat menjawab serius. Liu Yetu menatap lalu mengingatkan, berbaring lurus, jaga tangan dan kaki. Tahu. Liu Yemong manyun. Melihat tangannya, ia berbisik, malam ini harus tenang. Lebih dari 10 menit kemudian, Sopong kembali, mengunci pintu kayu. Ia berkata pelan, hari ini kita bekerja keras, mari istirahat cepat. Ya. Fan Han mengikat benang, menyelesaikan 1 kaki celana kulit, sisanya besok. Liu Yemong menguap, sikat gigi, cuci muka, lalu tidur. Ia mengambil sikat dan pasta gigi lalu masuk ke kamar mandi. Bab 336, tempat tidur buatan. Sopong berjongkok di perapian dinding, menambah kayu bakar. 3 gadis berbaring di ranjang, Liu Yemong di kaki, Liu Yetu dan Fan Han di tengah, berbisik. Fan Han menoleh dan bertanya pelan, Sopong, kau belum tidur? Tidur. Sopong berdiri, meregangkan punggung, menutup api, melepas sepatu, dan naik ke ranjang. Ia mengangkat kantong tidur dan masuk, gadis itu menempel padanya. Sopong mengernyit, memeluk pinggangnya, menariknya. Ngoh. Fan Han memerah dan berbisik, mereka semua di sini. Kita tidak melakukan apapun. Sopong tersenyum dan bertanya, atau kau ingin melakukan sesuatu? Tidak. Bulu matanya bergetar saat ia mencubit pinggangnya. Ia menggesekkan kepala, tak peduli jika saudari Liu melihat. Kakak, dadamu menekanku. Liu Yemong bergumam. Diam, tidur. Liu Yetu berbisik, membalikkan badan. Benar. Liu Yemong berguling dan menaruh kakinya di atas kakak. Liu Yemong. Malu, ia menarik kembali kakinya. Ngoh. Fan Han membuka mata, memandang ke samping. Sopong masih tidur lelap, ia menatapnya. Lebih dari sebulan bertahan hidup, wajah mudanya jadi tegas, tubuh kuat, lebih dewasa. Ngoh, kakak, terlalu besar. Gumam Liu Yemong, Fan Han menoleh. Liu Yetu terlentang, sementara Liu Yemong setengah menindihnya, bergumam. Hubungan yang baik. Fan Han tersenyum, keluar dari kantong, mengenakan sepatu, pergi ke perapian, menambah kayu, menyalakan api. Di ranjang, Liu Yetu bangun, mengusap mata, menyingkirkan tangan adiknya, menguap, dan turun. Selamat pagi. Ia berbisik. Selamat pagi, Kak Tu. Fan Han tersenyum, mengambil panci besi, mengisinya dengan air, dan menaruhnya di api. Sarapan apa hari ini? Tanya Liu Yetu. Sup mie dengan daging rusa beku, pasti enak. Kata Fan Han sambil menyiapkan adonan. Aku akan memotong daging rusa. Kata Liu Yetu. Ia mengambil 5 telur hutan, menyimpan 2, memecahkan 3 ke mangkuk. Fan Han mencium, tidak bau busuk, menuangkannya ke adonan. Tanpa salju, tetap dingin. Liu Yetu membuka pintu membawa daging. Semoga musim dingin cepat datang. Fan Han setuju. Liu Yetu membilas daging, menaruhnya di dekat api. Ngoh. Liu Yemong dan Sopong bangun. Pagi. Sapa Liu Yemong. Jaga sikapmu. Tegur Liu Yetu. Anha. Gumam Liu Yemong dan pergi ke toilet. Sopong meregangkan badan, memeriksa ranjang semen. Cuaca ini harusnya baik. Ia jongkok, menyentuh lantai, berkata, ini juga selesai. Masih membangun ranjang tanah hari ini? Tanya Liu Yemong. Ya, hari ini kita selesaikan, besok tidur di atasnya. Kata Sopong. Dingin memperlambat semen, tapi di dalam baik-baik saja. Itu bagus. Liu Yemong tersenyum dan membantu di perapian. Sopong mencuci muka. Kresek. Ia membuka pintu,
menyalakan perapian. Tambahkan air lagi. Gumamnya, menyiram benih. Setelah 20 menit, ia memeriksa kendi, mengangkat jerami, dan cerah. Ah, miselium. Di dalam, serbuk gergaji lembab tumbuh benang putih. Beberapa hari lagi, jamur akan tumbuh. Ia tersenyum dan menutup kembali. Dari luar ada panggilan, Sop Hong, sarapan. Segera. Ia menjawab, memeriksa lagi, lalu kembali ke tempat perlindungan. Bab 337, tumbuh dalam cita-cita. So Feng, nanti kita masih perlu membuat semen lagi? Han Han bertanya pelan. Ya, kita butuh lebih banyak. So Feng mengangguk sambil menyeruput sup. Abu hanya tersisa sedikit, mungkin tidak cukup. Han Han berkata sambil mengunyah daging rusa, semalam dan pagi ini mereka membakar rumput kering dan kulit kayu untuk abu, tapi hanya setengah panci. Tungku pembibitan juga membakar banyak, dikumpulkan hampir cukup. So Feng menjawab pelan, karena tungku di dinding seharian membakar kulit dan ranting, menumpuk banyak abu. Dia hanya pernah melihat ranjang tanah di televisi, sekarang akhirnya bisa mencoba. Besok kita bisa tidur di sana. So Feng tersenyum, ranjang tanah dan saluran asap semen sudah dibuat, satu hari sibuk lagi hampir selesai. Ya? Han Han mengangguk lembut. Mereka berempat butuh lebih 20 menit menghabiskan sarapan, Liu Yu Tu membawa piring untuk dicuci. Liu Yu Meng mengikuti So Feng ke pembibitan, mengumpulkan abu. Setelah lebih 10 menit, So Feng membawa setengah panci abu. Mengikuti proses kemarin, pertama taruh abu dalam air dan aduk, lalu ambil air potas, sisanya pasta abu-abu-abu. 3 gadis membantu, membentuk pasta jadi gumpalan seukuran tinju, dikeringkan, lalu dibakar di tungku sampai berpijar, lalu diangkat. Pekerjaan ini berlangsung sampai siang, tanah penuh gumpalan jadi. So Feng menuang semua ke guci air, mengaduk, lalu menambahkan pasir, cepat tercampur jadi satu panci semen, sampai keranjang pasir terakhir habis. So Feng, lalu apa? Liu Yu Tu bertanya pelan. Sebarkan puing-puing di dalam ranjang. So Feng menunjuk batu. Baik. 3 gadis sibuk menyebar puing di saluran berbentuk es. So Feng berjongkok di samping dinding, menutup lubang keluar panas dengan batu dan semen, membentuk saluran kosong menuju tungku. Dia menggunakan pahat tanduk kambing, hati-hati memahat dinding tungku, hampir 1 jam membuat lubang persegi 10 cm. Belum tembus, masih ada lapisan tipis tanah liat setengah bakar menahan asap dan api. Harus menunggu ranjang kering baru ditembus, saat itu asap panas bisa masuk. So Feng menggunakan batu dan semen untuk menyambung bukaan tungku dengan saluran kosong. Dia berdiri, memeriksa kerja gadis-gadis menyebar puing, tidak ada masalah, lalu memindahkan lempengan semen, melepas daun pisang, melapisi semen di saluran dan atas ranjang, lalu menaruh lempengan. Dia mengetuk dengan sekop, menoleh, mengikis semen berlebih. Penonton memenuhi layar dengan komentar. Haha, mengetuk begitu sangat nyata, hanya tukang bangunan yang tahu. Sebuah peluru merah besar dengan ekor bercahaya melintas. Bos super penggemar muncul, cepat pegang kakinya. Ini agar semen lebih menempel ke batu bata, dan menutup lebih rata. Peluru merah lain melintas, menjelaskan dengan belasan kata. Biar aku bantu. Liu Yu Tu cepat merobek lapisan pisang dan menyerahkan lempengan. Gadis-gadis lain juga buru-buru, segera 20 lempengan terpasang. So Feng mengisi celah antara lempengan dan dinding dengan semen. Akhirnya dia melapisi 2 cm lagi di atas, meratakan dengan bambu. Bagus, tunggu semen kering maka selesai. So Feng meletakkan bambu dan tersenyum. Setelah 2 hari sibuk, ranjang selesai. Terlihat bagus, hanya agak tinggi. Han Han manyun. Ranjang awalnya 80 cm, ditambah lempengan dan lapisan tebal lagi, hampir 90, kurang nyaman bagi gadis. Dia berjongkok, menumpuk batu jadi 2 anak tangga, melapisi semen untuk mengikat, agar dia bisa naik turun. Aku akan tumbuh lebih tinggi. Han Han cemberut, tak menyangka butuh tangga. Kau sudah lebih tinggi dari sebelumnya. So Feng tersenyum, menghentikan tangan berlumur semen yang ingin mengusap kepalanya. Dia berdiri di sampingnya, mengukur tinggi badannya dengan dia, lalu melihat tanda jarinya.
Sofeng menjentik dahinya dan tersenyum. Bodoh, itu karena aku juga tumbuh. Benarkah? Sepertinya iya. Han melotot, sadar dia juga tumbuh. Tapi hidup bersama tiap hari, perubahan kecil sulit terlihat. Mungkin saat meninggalkan Pulau Suanyue, kau akan setinggi 1,6 meter. Sofeng tersenyum. Han memerah, melambaikan tangan, 1,60 meter bukan batas terakhirku. Kakak, apakah aku tumbuh? Liu Yumeng memiringkan kepala. Tidak lebih tinggi, tapi lebih gemuk. Liu Yutu menjawab tenang. Dia mencolek pinggang kakaknya dan bercanda. Kakak, jangan hanya menggoda aku, kau juga gemukan. Benarkah? Liu Yutu manyun, mengukur pinggangnya dengan jari. Bab 338, mengklaim hadiah waktu. Di perkemahan, Fan Han berdiri di depan perapian menyiapkan makan malam. Panci tanah liat di atas api mengeluarkan aroma daging harum. Dia menunduk, mencium, berbisik, harum kayu manis sudah keluar. Makan malam ini rebusan babi hutan. Kali ini dengan jamur St. George, jamur kuping kayu, dan kayu manis, rasanya berbeda. Harum sekali. Liu Yemong berlari. Dia baru saja membantu kakaknya membersihkan tempat persembunyian, mengelap meja lagi. Lantai kotor karena ranjang tanah, dengan pasir dan semen, jadi kakak beradik bekerja keras membersihkan. Setelah itu, tempatnya rapi, 2 ranjang besar bisa dipasang, meski ruang sempit, mereka menyimpan satu, berniat berdesakan malam ini, besok tidur di ranjang tanah. Beberapa menit lagi, bisa makan. Fan Han tersenyum, aroma rebusan membuat lapar. Liu Yemong berbisik, aku panggil Sopong makan. Baik. Fan Han menjawab. Sejak ranjang tanah selesai, Sopong ada di ruang pemeliharaan. Liu Yemong membuka pintu, melangkah di salju tebal ke sana, mengetuk pelan, Sopong, makan malam siap. Baik. Suaranya terdengar, lalu pintu terbuka. Kau sibuk apa? Tanyanya. Dia sedang mencampur penolak serangga untuk ditempatkan di ruang itu. Dia mengangguk, penasaran. Mereka kembali di salju, gadis itu menaruh panci di meja, Liu Yetu menyajikan rebusan. Duduk, mari makan. Fan Han tersenyum. Harum sekali. Sopong duduk, mengambil daging, memasukkan, mengunyah pelan. Dengan rasa kayu manis, dia angkat jempol. Lezat. Liu Yemong menutup mulut, daging panas tapi dia tetap mengunyah senang. Mata puas, sudah lama tak merasakan ini. Dengan adas bintang atau daun salam, akan lebih enak. Fan Han berkata malu. Entah pulau ini ada atau tidak. Sopong bergumam, iklim aneh mungkin punya. Setengah jam kemudian, mereka berempat menghabiskan panci, tersisa 4 cangkir teh pinus panas. Makan begini, keluar hutan aku gemuk banyak kilo. Liu Ye mau mengusap perut. Kita bisa olahraga, seperti memanah. Sop Hong tertawa. Dia tak menyangka khawatir gemuk di sini. Liu Yemong mengepalkan tangan, tekad, lama tak berlatih, besok mulai. 3 hari memancing, 2 mengeringkan jaring. Liu Yetu melirik, berkata datar. Tidak, aku akan tekun biar kau lihat. Liu Yemong manyun. Tunggu dan lihat. Liu Yetu menyeringai, berdiri, mencuci piring. Semangat, dengan panahan bagus musim semi kita berburu. Sop Hong mendorong. Kau juga semangat. Dia tersenyum, mengelus kepala. Coba celana bulu yang kujahit hari ini. Fan Han memerah mengambilnya. Baik. Sop Hong mengambil, melihat kamar mandi, melepas pakaian dan 2 celana kain. Liu Yemong memerah, berbalik. Aku masih pakai celana. Dia batuk, masih ada 1. Dia mengintip, memastikan, lalu menurunkan tangan. Dia mengikat tali, melangkah, tersenyum, pas. Pakai saja, lebih hangat. Fan Han tertawa. Sebentar kemudian, Liu Yetu kembali, duduk di dekat api menjahit. Waktu berlalu. Sop Hong minum teh pinus, menguap. Kau lelah?
Van Han bertanya lembut. Tidak, hanya bosan. Dia tersenyum, salju membuat tak banyak yang bisa dilakukan. Mandi lalu tidur awal. Dia berkata, mengambil pakaian dan handuk. Baik. Dia meregang, memanaskan batu, mengambil air, masuk. Setelah lebih 10 menit, dia kembali bersih, 3 gadis bergantian. Setengah jam kemudian, mereka berempat di ranjang besar, dalam kantong tidur. Hari ini genap 18 hari, sepertinya ada hadiah. Dia teringat. Hari ke-19 waktu hadiah, hanya tinggal jam. Dia menguap, memeluk pinggang gadis, berbisik, besok kita lihat. Bab 339, Pengepresan minyak nabati. Sop Hong membuka mata dan menguap. Ia menoleh pada gadis yang tertidur di atasnya, meletakkannya dengan hati-hati lalu turun diam-diam dari ranjang tanah. Setelah mengenakan sepatu, ia melihat saudari Liu. Liu Yemeng masih merawat Liu Yetu. Lengan dan kaki telanjang mereka terbuka. NK Box. Ia menarik selimut menutupi mereka lalu menyalakan tungku dinding agar tempat persembunyian hangat. Ia berdiri, menyentuh ranjang tanah dan berbisik. Selesai cepat, mari panaskan dulu. Ia kembali ke tungku, menggunakan sekop teknisi untuk menyelidiki saluran lalu mengetuk tanah liat tipis yang menutupinya. Ranjang baru penuh udara dingin, jika langsung diberi asap panas bisa retak. Ia memeriksa lebih 10 menit lalu menghela napas lega. Sudah agak hangat. Ia meraba permukaan, tidak dingin lagi tapi hangat. Setelah yakin tak ada kebocoran, ia keluar. Sepertinya tadi malam aku tidur terlalu cepat. Ia menatap langit, sekitar 6:30 pagi. Layar virtual muncul menampilkan hari ke-19. Ding. 7 hari ditandai, paket hadiah diperoleh. Suara mesin terdengar di pikirannya. Ia berjalan ke ruang pelatihan sambil memerintah, buka paket. Ding. Mendapat teknik pengepresan minyak nabati, tingkat dasar. Ding. Mendapat pengalaman ukiran, tingkat dasar. Seperti dugaan, ada ramuan peningkat pendengaran juga. Ia tersenyum, masuk, menutup pintu agar drone tetap di luar, menambah kayu dan jerami ke tungku lalu menyalakan api lagi. Gunakan ramuan peningkat pendengaran. Ding. Ramuan digunakan. Segera telinganya kesemutan lalu berdengung seperti kawanan lebah. Berlangsung 6 menit lalu hilang, meninggalkan pendengaran tajam. Lumayan. Ia mengusap telinga. Kini ia bisa mendengar suara yang dulu tak terdengar, seperti angin di jendela. Ia lalu memerintah, buka paket teknik pengepresan minyak nabati. Ding. Mentransmisikan pengetahuan. Kepalanya sakit 10 menit, lalu penuh ilmu. Setelah mencerna, ia berbisik, kalau temukan beberapa tanaman buah, masalah minyak selesai. Lemak babi hutan tersisa hanya cukup 8 hari. Ia lalu berkata, buka paket terakhir. Ding. Mentransmisikan pengalaman ukiran. Rasa sakit kuat seperti dipukul wajan membuat keningnya berkeringat. Sop Hong, kau di dalam? Van Han memanggil khawatir dari luar. Aku di sini menyalakan tungku. Ia menyeka keringat. Cereak. Pintu terbuka, gadis itu mengintip, drone masuk. Kalau begitu aku masak sarapan. Van Han lega dan pergi. Sop Hong menatap drone, menekan bibir, menambah kayu, dan menyusun pikirannya. Pengalaman ukiran kayu, salju, es, bahkan pasir. Ia tersenyum. Apakah ini menuntunku jadi seniman? Tapi untuk hari bersalju tidak buruk. Ia memeriksa benih sayuran liar dan kelembaban tanah. 2 hari lagi pasti berkecambah. Tanah masih basah, tak perlu disiram. Ia memeriksa pot jamur lain, miselium sudah berlipat ganda. 2 hari lagi jamur bisa ditanam. Ia menutupnya dengan jerami, menganggap ini latihan sekaligus keterampilan yang bisa menguntungkan kelak. Bab 340, Mencoba rencana. Uhuk-uhuk, Tin Muet dan Enam Din, lihat dokumen ini. Hamin menyerahkan 2 berkas. Guru Ha, dokumen apa? Ngotin Muet menerima dengan penasaran. Lihat sendiri, mungkin menarik. Hamin tersenyum. Ah,
Benar? Ngotin Nguyet selesai membaca, matanya terbelalak terkejut. Rencana pengalaman pengamat alam liar? Benar, ini adalah rencana yang dibuat oleh para sutradara. Kalian baru saja membacanya. Sekarang mereka meminta pendapat, mau ikut mencoba alam liar? Hamin tersenyum hangat. Yang disebut rencana pengalaman pengamat alam liar itu adalah untuk Ngotin Nguyet dan T6 Din pergi bersama ke Pulau Huyen Nguyet untuk bertahan hidup selama 2 minggu, yaitu 14 hari. Kenapa guru dan guru Fuong tidak ikut? Ngotin Nguyet memiringkan kepala penasaran. Guru Fuong sudah ahli bertahan hidup, dan aku harus tinggal untuk menjawab pertanyaan penonton. Hamin menjelaskan. Oh begitu. Ngotin Nguyet menopang dagu, berpikir. T6 Din setengah memejamkan mata, dengan semangat di pandangannya. Guru Ha, biar kupikirkan, malam ini akan kuberi jawaban jelas. Ngotin Nguyet melihat jam, sudah pukul 8, siaran langsung akan dimulai. Baik, tidak masalah. Hamin tersenyum ramah. Dia hanya menyampaikan kata-kata sutradara, sisanya harus diatur langsung dengan mereka. Kakak Enam Din, kau akan pergi? Ngotin Nguyet berbisik. Kelihatan menyenangkan, kenapa tidak? T6 Din menjawab pelan. Memang terdengar menggoda. Ngotin Nguyet mengernyit, hatinya bimbang. 10, 9, 8, 7, 6. Ngotin Nguyet cepat duduk, merilekskan alis, tersenyum ke kamera, dan siaran langsung baru pun dimulai. Di Pulau Huyen Nguyet, Sop Hong dan kelompoknya bersembunyi, berempat duduk mengelilingi meja kayu makan pagi. Baiklah, tunggu sebentar lagi, lalu kita bisa naik ke tempat tidur tanah hangat. Sop Hong berkata pelan, tempat tidur tanah sudah dipanaskan lebih dari 1 jam, udara dingin sudah hilang, akan semakin hangat. Sop Hong, apa kita bisa makan di atas tempat tidur nanti? Van Han menelan dagingnya, bertanya penasaran. Aku lihat di TV, banyak orang utara makan di tempat tidur. Bisa? Aku akan membuat meja rendah kecil. Nanti kita makan di atas tempat tidur, mencoba gaya hidup orang utara. Sop Hong tertawa. Lebih dari 20 menit kemudian, mereka berempat selesai sarapan, mencuci piring, lalu berkumpul di samping tempat tidur. Sop Hong menyentuh permukaan, suhunya tinggi tapi tidak membakar. Dia melepas sepatu, naik ke tempat tidur, berjalan berkeliling, menginjak setiap sudut untuk memastikan kokoh dan tidak bocor asap. Kalian semua naik, lihat seberapa kuat menahan. Sop Hong melambaikan tangan. Baik. Van Han bersemangat melepas sepatu, naik hati-hati. Aku juga. Liu Yemong cepat-cepat naik. Hangat sekali. Liu Yetu juga naik tanpa alas kaki. Telapak kakinya hangat, lebih nyaman dari sepatu bulu kelinci. NK Box. Kalian jalan sedikit, hati-hati kalau tidak kuat menahan 4 orang. Sop Hong jongkok, mengamati. Baik. Ketiga gadis mulai berjalan mengelilinginya di atas tempat tidur. Hampir 10 menit mereka berjalan, permukaan tetap tidak retak atau bermasalah. Baru saat itu dia menghela napas. Bagus, berhenti bergerak, bisa pusing. Aku juga agak pusing. Van Han memegang kepala, menggoyang lalu duduk. Aku suruh jalan, bukan berputar. Sop Hong tersenyum pahit, menekan lembut pelipis gadis itu, jarinya memutar di titik di kepalanya. Ah, rasanya tidak pusing lagi. Van Han kaget berkata, setelah beberapa tekanan rasa pusing hilang. Sop Hong, tekan punyaku juga. Liu Yemong manyun. Baiklah. Sop Hong tertawa, berbalik, memijat pelipisnya dengan cara yang sama. Nyaman sekali. Liu Yemong menghela napas, mengantuk, tubuhnya tanpa sadar miring ke arahnya. Bangun, masih pagi. Liu Yetu menegur, menepuk bahu adiknya. Ah, iya. Liu Yemong mengatupkan bibir, malu duduk tegak. Sop Hong tersenyum, memiringkan kepala. Mau kutekan juga? Iya. Sop Hong tidak memaksa. Dia turun, pergi ke tungku dinding, mengambil sekop. Menghancurkan sisa tanah liat. Bentangkan kain, nanti kita naik tanpa sepatu. Van Han juga turun, mengambil beberapa kain dari rak, membentangkannya di atas tempat tidur.
Lalu dua ranjang besar itu bagaimana? Liu Yetu bertanya pelan. Taruh di luar, mungkin nanti akan berguna. Sop Hong berkata pelan, ruang persembunyian terbatas, dua ranjang besar akan terlalu memenuhi. Dia meletakkan sekop, menyelesaikan pembersihan tanah liat, membuka pintu kayu, mendorong ranjang besar keluar di bawah atap. Setelah 7-8 menit, kedua ranjang besar sudah dipindahkan, ruang persembunyian jadi jauh lebih luas.